Kita akan mulai. Jadi minggu lalu itu kita udah belajar tentang hukum Newton 1, hukum Newton 2 sekaligus, terus gaya-gayanya, gaya apa kemarin itu gaya normal, gaya gesek. Nah, terus sampai hukum Newton 3, aksi reaksi ya. Ya. Jadi hari ini kita akan lanjutkan hukum Newton. Bentar, saya lihat contekan. Mana teh? Jadi tentang, katrol, katrol. Jadi dinamika rotasi pada katrol. Dinamika rotasi pada, dinamika partikel pada katrol. Pada katrol ya. Nah, kita batasi di sini katrolnya itu katrol yang licin. Tapi nanti ada nggak katrol yang kasar? Nggak tahu. Ada kayaknya? Ada ya. Jadi nanti ada katrol yang kasar. Nah, katrol yang kasar itu nanti di apa namanya? Dipelajarinya itu di dinamika rotasi. Makanya tadi saya salah tuh, dinamika rotasi. Jadi katrol itu dipelajarinya di sini sama nanti di dinamika apa rotasi. Nah, sekarang kita hanya yang licin ya. Jadi kalau yang licin di sini katrolnya itu kalau gambar katrol mungkin tahu ya kayak gini nih. Ya. Nah, ini kan katrol nih. Nah, kalau katrolnya licin, ketika di sini ada tali, di sini ada tegangan tali. Kalau licin gitu ya, maka tegangan tali T1-nya akan selalu sama dengan T2. Itu kalau licin, ingat ya. Jadi kadang siswa nanyain, apakah selalu sama? Jawabannya kalau licin, iya. Satu tali selalu sama. Walaupun dia terpisah oleh dua sisi yang berbeda. Tapi kalau kasar, nah ini kejadian UTBK tahun ini gitu ya. Dia ada kasar dan ada licin. Saya bilang yang dapat licin dia beruntung. Nah, kalau dia kasar artinya masa katrol diabaikan. Ini biasanya masa katrolnya diabaikan. Kalau ini justru masa katrolnya ada ya. Ini masa katrol ada. Tidak diabaikan, maka T1 itu tidak sama dengan T2. Ya, maka ini T1-nya tidak sama dengan T2. Pasti iya, pasti enggak mungkin enggak. Ya, jadi pasti tidak sama dengan T2. Itu kasar ya, Mas? Yang mana? Yang bawah kasar. Yang kasar, iya. Jadi kalau ini pasti apa namanya beda ya. Ini dua hal yang beda. Nah, kita di hari ini bahas yang masa katrolnya diabaikan atau yang licin dulu. Jadi gampang harusnya. Tapi kenapa jadi tidak gampang? Karena dia konsep dinamika partikel yang apa yang sebelum pertemuan sebelumnya kurang menguasai. Misalnya begini. Ini misalnya nih. Ini 2 kilogram. Ini 2 kilogram. Kira-kira diam atau bergerak? Gerak. Nggak diem. Kenapa diam? Karena sama-sama 2 kilo. Karena sama-sama 2 kilo. Iya, betul. Dia akan diam. Nah, kalau diam, di sini berlaku hukum Newton keberapa? 1. Hukum Newton pertama. Jadi di sini pasti ada tegangan tali. Kemana arahnya? Ke atas.
Kok Mas ini ke bawah? Kalau masih ingat tegangan tali itu apa kemarin? WM kali G. Tegangan tali itu Apanya? arahnya gimana? Ke bawah. Oh, ke bawah. Arahnya Iya, selalu ke bawah. bolak-balik. Ya. Jadi kalau ada W ke bawah, maka ada tegangan tali ke atas. Anggap T1. Kalau ada W di sini ke bawah, oh ini miring pentabletnya ya. Nah, berarti ada T2 ke atas. Nah, tapi kalau patokannya ini, nah dia justru berlawanan. Ini ditarik oleh siapa? Oleh T1. Tapi ditahan oleh T2. Nah, jadi kayak gini nih bentuknya. Ya, jadi dia selalu bolak-balik. Tergantung apa namanya, tergantung fokusnya yang mana. Tergantung titik acuannya apa. Jadi berapa T1-nya kalau kayak gini? Karena sigma F sama dengan 0. Nah, kita patokannya yang ini aja ya. Ini anggap M1. Ini anggap M2. Maka di sini M1-nya tinjau M1 saya gambar. Berarti ke sini ada W1 kan? Iya. Ke atas ada T1. W1-nya berapa? W1-nya 20. 20. Berarti T1-nya berapa? 20. 20. Min. Iya, 20. 20 juga. Min boleh. Cuman karena arah T1-nya udah ke atas, jangan min. Karena kalau udah ke atas min jadi ke bawah, betul nggak? Oh, ya. Nah, itu kalau bendanya diam. Gampang banget. Nah, biasanya bendanya bergerak. Jadi pertanyaannya memang biasanya di soal-soal dinamika partikel, apa dulu yang ditanyain oleh saya biasanya? Apa dari minggu lalu? Saya nanyanya apa biasanya? Bendanya Diam. diam atau bergerak? Ya, pasti itu di bab ini kayak gini pertanyaannya. Misalnya ini 2. Ini M1. M1 ya, M1 misalnya 2 kilogram. Ini misalnya 3 kilogram. Bendanya diam atau bergerak? Gerak Bergeraknya ke arah mana? ke yang 3 kilo. Ke yang 3 kilo. Kok dihapus? Iya, kenapa 3 kilo? Ada arahnya lagi. Nah, ini. Nah, berarti ini ada W1. Berapa W1-nya? W1-nya 20. Ada W2-nya? 30. 30. Pertanyaannya, berapa tegangan tali di sini? Gimana nyarinya? Berarti bukan pakai hukum Newton 1. Bukan. Kenapa? Karena bendanya Gerak. bergerak. Kalau bergerak pakai hukum Newton keberapa? 2. Kedua. Hukum Newton kedua apa? SMA. SM kali A. Jadi gimana? Iya. Oh, berarti F-nya itu tetap T1 kurang T2 ya? Tergantung sudut pandangnya. Tergantung sudut pandangnya apa, yang mana. Nah, itu. Ayo. Bentar. Yang dicari itu yang aku bingung F-nya. Oke. Jadi untuk mencari percepatan jangan diikutin T. Masih ingat nggak? Kansa bulan lalu tanggal 30 ya. Ih, pas banget untuk tanggal 30 Kansa. Pas di atasnya. Nah, kita nyari A. Nyari A itu ada tegangan tali nggak yang saya masukkan? Nggak ada. Cuman gayanya 120. Dia menarik benda 1, benda 2, benda 3. Oh. Jadi untuk mencari A, jangan pernah dimasukkan tegangan tali. Kecuali tegangan tali diketahui. Gimana dong? Nah memang intinya mah nanti jam terbang itu betul-betul jadi apa ya? Jadi pembeda. Ya. Jadi kalau mencari A, jangan memasukkan gaya-gaya tegangan tali.
Kecuali tegangan tali itu. Maksudnya gimana? Oke, nanti kita lihat ya. Misalnya ini. Berarti ini gimana? Kalau tegangan talinya nggak ada, jadi gimana? Sigma F-nya apa? Sigma F-nya, sebentar. Ini, pakai W. Jadi gimana? Sebentar. Lanjutin aja. Saya cuma nulisin. Saya pengen tahu. Nggak ada F-nya. Wih, apa nih? Sigma F-nya apa? Kemarin minggu lalu Sigma F di situ tuh apa? Yang itu, yang tadi, yang 120. Sigma F-nya. F, Sigma F. Tadi 20. Sigma F itu bisa F, bisa N, bisa W, bisa T. Oke. Oh ya. Oh, berarti bisa pakai W. Bisa, kan sigma F. Makanya jangan lupa. Itu kenapa saya di awal, karena siswa yang nggak ngeh, dia akan mencari F. Ya, sampai lulus pun nggak akan ada F-nya di sini mah. Jadi sigma F-nya apa di sini? 30. Ada berapa? Apa aja deh, yang mana deh? 20 sama 30. 20 sama 30, syarat atau berlawanan? Secara aktual ya, bukan secara gambar. Berlawanan. Berlawanan. Berlawanan diapain? Kurangin. Dikurangin. Jadi di sini W2 kurangin W1 sama dengan? Sama dengan M kali A. M1 ditambah? M2. M2 kali A. Emang gini, iya minggu lalu ada 3, masanya tambahin. Kan dia skalar, tambahin semua. Bingung nggak? Enggak. W2-nya berapa? Berarti W2-nya yang 30 dikurangin 20 sama kurangin dengan 20. M1 M1 2 tambah 3 kali A. Nah, jadi A-nya? 10, 2. 2. Gampang susah? Iya. Gampang. Orang gini doang. Nah, apa yang susah? Saya kasih. Karena pertanyaannya nggak gitu, Felguso. Ada soal UTBK tuh keluar. Ada yang kebagian 3 kayak gini tuh nggak? 3 soal katrol semua. Jadi ada yang kebagian kayak gini. Ada yang kebagian nanti ya di bab kas 12 tuh. Seperti medan magnet gitu ya. Cuman lanjutan induksi atau magnet. Dan gampang kalau buat yang ngerti. Kalau yang buat nggak ngerti ya pusing sendiri. Nah sekarang berapa tegangan talinya? Anggaplah ini T1, ini T2 deh, saya kasih ya. Sama atau beda T1, T2? Sebentar. Sama. Kenapa sama? Karena talinya sama. Karena talinya sama. Dan masanya? Masa Masanya katrolnya? Oh, sama. Dan masa katrolnya diabaikan. Kalau masa katrolnya tidak diabaikan, kalau masa katrolnya tidak diabaikan, jadi dia, kalau masa katrol tidak diabaikan gimana? Baru beda T1 sama T2-nya. Ya. Gitu. Oke, nah sekarang jadi sama atau beda? Sama. Berarti T1 sama dengan T2. Gitu kan? Iya. Nah, kalau udah kayak gini nyari T1-nya gimana? Oke, ini. Sudah. Ini kayak ada rumusan seperti hukum Newton aja. Nah, kalau ingat nih, kenapa saya diemin? Karena banyak siswa yang kebingungan di sini. Pada simpel. Kalau ditanya T, minggu lalu dicatat lagi nggak yang saya kasih? Catat semuanya, aku tulis. Oh gitu.
Kalau ditanya T, masih ingat nggak? Kalau ditanya T, maka kita tinjau masing-masing. Ditanya T1 ini, tinjau benda yang 6. Nah, berarti cuma 6 aja. 6, 120 dikurangi T1. Tuh, 120 ke T1 sama dengan 6 kali 10 kali A-nya. Bingung nggak? Masih Jadi ingat nggak? yang satu-satu tuh maksudnya dari yang 6-nya dulu, 4 baru 2 gitu. Boleh yang 6, boleh yang 4. Karena dari yang 6 atau yang 4 sama. Kayaknya saya ada yang dari 4. Nah, ini saya tinjau benda yang dari 4. 4 itu ditarik oleh T1, ditarik oleh T2. Arahnya berlawanan gitu kan. Jadi saya mau tinjau benda apapun jawabannya pasti sama. T1 60. Di sini T1 60. Padahal saya tinjaunya benda ini. Ya. Jadi kalau T itu tinjau benda yang mengikatnya. Bingung nggak? Enggak. Misalnya T1 ngikat benda apa? Benda 4. Gara-gara ada T1, 4 sama 2 pergi. Nah, berarti itu yang ditinjau. T2 ngikat benda 2. Gara-gara ada T2, maka 2. Nah, maka kita tinjau cuma benda 2 tuh. Ini tinjau benda 4. Oh, Jadi tinjau masing-masing. Dan kayak gitu, berarti iya. Berarti apa? berarti pakai kayak yang kemarin. Nah, ini kita tinjau benda yang mana nih? Terserah kan yang mana aja berarti Terserah, kalau sama. terserah, bebas. Ya udah Tinjau benda yang ini. 1 misalnya ya. Tuh, Berarti di sini ada 2. W1-nya WW 20. 20. Ke atas T1-nya ada T. berapa? T1 dicari. Oke. Nah, arahnya kemana percepatannya nih? Percepatan 2 ini. Ke ngikutin ini kan, ngikutin Yang ke sini, ini kan yang gini kan berat. arahnya. Iya. Nah, kalau arahnya ke sana, berarti A-nya ke atas, di sini A-nya ke bawah. Ya, jadi A-nya ke atas di sini. Bingung nggak? Enggak. Oke. Jadi gimana udah kayak gini, bendanya diam atau bergerak si W atau M1-nya? Gerak. Bergerak. Kalau bergerak hukum Newton keberapa? 2. Hukum Newton kedua apa rumusnya? Hukum Newton kedua Fm kali A. Di sini apa sigma F-nya? Sigma F berarti F. Tapi nggak ada F. Oh, W Ah, dikurangin T. kenapa W dikurangi T? Kenapa enggak T dikurangi W? Katanya apa aja boleh dikurangin. Oke, saya pegang kata-kata Kansa. Jangan. Apaan sih? Dikurangin W. Enggak. Saya pegang kata-kata Kansa pokoknya. Boleh. Kata siapa? Kata Mas Budi. Iya, oke, rekamannya ada ya. Ingat loh, kita direkam. Ada bukti kalau Oh, itu boleh. Tapi emang boleh kata saya, nggak masalah. W1 dikurangi T1. Boleh nggak? jangan deh, jangan. T dikurangin W Enggak, aja. boleh. Terus udah gitu gimana? Tinggal di M kali A. Nah, M. Tapi A-nya belum ada. Iya, kan ada tadi Oh, ada. ada. 2. Oh, ada. 2. M dikali A. min 2. A. Oh iya, karena Kenapa oke, min? oke. Karena kalau misalkan yang T tadi dulu, jadinya di plus A. Kalau misalkan Iya, karena kita sepakat yang ke atas misalnya positif, berarti A-nya positif. Dia mau yang ke bawah positif, ya udah yang ke atas negatif. Jadi boleh nggak? boleh. Boleh. Yang nggak boleh nyontek. Boleh. Kalau nyontek kenapa? Dia pasti asal aja W-1 ininya ngikutin aja. Dan itu sering kejadian kayak gitu. Mas kok aneh sih, beda? Beda apanya? Ini enggak beda, sama aja. Tapi biasanya ngikutin A biasanya. Jadi di sini supaya nggak lupa T1 min W1 sama dengan M1 kali A. Nah, kok T1-nya positif? Karena ngikutin arah A-nya. Boleh aja kebalik, boleh. Bingung nggak? Enggak. Hari ini nggak bingung. Enggak. Aduh, Mas, Hari aku ini boleh tutup pintu dulu nggak? boleh.
Berarti 5 Jadi, T-nya. wes, hebat bener. Berarti T1 sama dengan M1-nya berapa? 2 dikali 2 pindah ruas ditambah 20. Oh, ditambah bukan dibagi, aku lupa. Oh iya ya, Berarti pantesan. 24. Jadi 24. Oke, sekarang tinjau benda 2. Harusnya T1 sama dengan T2. Gimana tinjau benda 2? Kayak tadi. Ya tadi saya gambar. Punya pentabet Tuyon kan ya? Ada. Harusnya tuh ini aja padahal mah minjem aja kalau lagi les, colokin ke laptopnya terus dia annotate. Udah coret-coret kayak murid saya yang di lab school gitu. Aku lupa dari mana. Di atas. Enggak usah, nanti aja nanti. Ya ingetin, nanti saya WA ingetin. Oke. Ke bawah ada apa? Di bawah ada W-nya. W berapa? 30. Oh, W2 30. Terus? Ke atas itu T2. T2 berapa? Dicari. Oh, dicari. Terus? Berarti ini A-nya ke bawah dong. A-nya ke Apa ke bawah atas juga? dong. Iya, A-nya ke bawah, kalau dulu ke atas jadi mau gimana? Oh iya benar. Oke. Oke. Terus? Terus dimasukin aja Coba. tadi. Berarti sebentar. Berarti kalau ini sebentar. Berarti kalau ini yang di depan itunya dong. W-nya. Boleh. Sebentar. Duh. Ayo, kalau konsepnya nggak terima dibulak-balik gimana juga boleh. 3 A-nya itu 2. Ayo. Oh, oke. Sebentar. Nggak lama, ayo buruan. Berarti W2 dikurangin T2 sama dengan ini min A apa A? Nggak tahu. Oh, enggak deh, sebentar. Kayak salah deh. Sebentar, kayak salah deh. Kali A itu berapa? 30. Dia nyari dulu jawabannya supaya 24. Oh, enggak. Berarti A-nya min. Ini hanya min plus. Min. Plus. Kan W2 ke bawah. A-nya ke bawah. Berarti Ya. kalau 30. Aku tadi ngitungnya T-nya duluan. Oh gitu. Udah. Berarti pindah ruas. W2 min. M2 kali A sama dengan T2. Sini aja ya. Sayang kertas. T2 sama dengan 30 min 3 kali 2 ya? 6. 6. Berapa? 24. Gampang susah? Lumayan. Lumayan apaan? Kayak gini mah gampang. Dulu kelas 10 belajar nggak? Iya, kayaknya belajar. Oh, belajar deh. Saya hapus aja ini ya. Ini kan hanya membantu kita tadi. Oh, tapi sayang ya nggak usah. Udah di bawah sebabnya ini. Udah nggak usah deh. Oke, nah itu pada katrol yang kayak tadi. Sekarang saya akan bikin katrol lagi yang beda. Saya mau ajarin beberapa katrol. Mungkin ada 4 jenis. Harusnya sih 8 ya. Banyak ya. Cuman saya males ngajarin semuanya. Oh iya, guru nggak boleh malas. Oh enggak. Saya ada kalanya menguji murid. Kalau saya nggak nerangin, itu anak bakal latihan soal sendiri nggak gitu. Dan saya biasanya kayak gitu. Akhirnya nggak saya terangin, keluar di ulangan. Mas kok nggak nerangin yang ini? Kan dulu saya bilang, itu ada satu lagi loh yang saya belum terangin. Tapi ada kok kalau kamu latihan. Maka keluar, ya udah. Tega banget kan? Oh tega. Tapi tenang aja. Ya.
Kalau konsepnya ngerti mah ya harusnya sih ngerti. Biar lucu saya warnanya beda deh. Ama udah les belum? Tadi udah les Uniken. Matematika? Iya. Oh iya. Dia saya kasih itu terus tuh. Iya, katanya nggak ditonton. Apa? Nggak ditonton. Nggak ditonton? Cuma nonton sebentar, habis itu dia bosan. Oke, ternyata suara saya membosankan. Oke, Ama, saya cukup tahu. Ini direkam loh, nanti saya kasih ke Ama loh ini. Kalau gitu saya nggak ngasih lagi, biarin. Nanti nanyain, kok Mas Budi nggak ditonton, kata Kansa. Salah. Ya, gimana dong? Bunga terakhir. Nah, saya mau ngapus ini ya doang tadinya. Oke, ini M1. Biar lucu, warna merah lagi. M1, M2. Oke. Misalnya ini 10 kilogram. Ini 5 kilogram. Kalau 5 sih. Jangan 5, 6 kilogram. Bagus enggak ya? Bunga terakhir. Biasanya tuh yang susah tuh itunya. 5 aja deh. Nggak apa-apa lah ya. Kalau jelek. Ya takdir gitu kan. Oke. Udah. Pertanyaannya, berapa tegangan tali di sini dan di sini? Ini licin. Gimana? Bentar. Aku kayak pernah ngerjain. Asik. Ya iyalah. Harusnya pernah ngerjain. Tapi nggak ada. Aku lupa caranya. Aku lupa. Aku lupa. Masa lupa caranya? Itu kelas 10 ya? Kayaknya aku nggak belajar waktu kelas 10. Wes, aku lupa. Terus sekarang aku kayaknya nggak belajar kelas 10. Tapi aku ingat soal itu, tapi kayaknya aku nggak ngerjain ya pas ulangan. Sekarang dia beralih. Oke, beneran lupa. Yakin? Iya. Oke, ini sama persis sama yang tadi. Kalau nyari T1 harus ketemu apa dari tadi, dari minggu lalu? A. Kita cari dulu A-nya. Gimana cara nyari A-nya? Bendanya diam atau bergerak? Itu pertanyaan saya. Gerak. Bergerak. Hukum Newton keberapa? 2. Oh, Newton kedua. Oke, gimana? Udah ngerti lagi kan? Gimana? Gak ada yang. Terus ini pakai yang W2 dikurang yang 1 itu. Coba, Tadi. Gimana? Bentar, aku coba hitung dulu ya. Kok dihitung dulu? Justru saya pengen tahu. Saya bukan pengen dia betul. Bentar. W itu gak W. Oh. Beneran. Saya pengen tahu 15. prosesnya. Oh, berarti aku tahu. Nih, W2 dikurangin W1 sama dengan M1 ditambah M2 dikali A. W2 dikurangin? W2 dikurangin W1. Terus? Terus sama dengan M1 tambah M2 dikali A. Oh, salah. Sedih nggak? Enggak sih. Oh, nggak sedih. Oh ya, bagus. Tapi kalau nggak sedih ya.
Oke, bendanya bergerak. Berarti sigma F sama dengan M kali A. Betul nggak? Iya. Nah, itu mah atau gitu aja. Iya. Terus pertanyaan saya, bendanya diam atau pertanyaan saya sigma F di situ apa? Hah? Sigma F di sini tuh apa? Oh, W. Sigma F di W. sini gaya apa yang membuat benda ini kan pasti jatuh ke bawah kan? Iya. Nah, benda apa yang membuat gaya apa yang membuat benda ini jatuh ke bawah dan gaya apa yang membuat benda ini tertahan kan gitu doang. Bukan W. W berapa? W. Sebentar. Kalau A itu jawabannya bisa minus apa enggak? Apa-apa? A itu jawabannya bisa minus apa enggak? Bisa. Bisa parah, bisa minus parah. Tapi gayanya benar W. Betul. Berarti W1 kurangin W2. Oke, gaya apa yang membuat benda ini ke bawah? W2. Ini yang W2. Gaya apa yang menahannya? Oh, W1. Tidak ada. Tapi kan ini kayak anak, oh enggak nih. Enggak. Oke. Karena dia licin. Kalau licin nggak ada yang nahan. Masa iya? Misalnya ada truk kontainer segede gaban. Nggak tahu gaban segimana sih saya juga ya. Segede gila banget gitu ya. Yang nggak ada. Nggak dianggap. Sama ini kenapa berat kan? Ada gaya gesek. Ya kalau licin mah nggak ada. Jadi hanya ini saja. Oh, berarti Tapi ditambah. Oh, enggak deh. nggak ditambah, diabaikan. Oh, dibiarin aja. Biarin aja. M1-nya mau dia kontainer, pesawat terbang, kapal pesiar. Tidak masalah. Halo? Iya. Nah, dia tidak masalah. Bingung nggak? Sebentar. Oke. Enggak. Ya. Jadi dia mau Nggak. apa namanya? Mau kapal pesiar, mau kontainer, ya nggak masalah dia. Oke. Jadi tinggal begini ya, begini aja. Karena dia licin, tapi di bidang datar. W-nya ke bawah. Oh, W-nya ke bawah tapi di atas bidang. Jadi tidak membuat apapun. Jadi di sini 50 sama dengan, nah kan tadi. 15. Jadi A-nya berapa? 50/15. Berapa tuh? 10/3. No. Bagi 3,3 ya 10/3 lah ya. 3,33 itu kan. Nah, udahlah segini nggak apa. 3,333. Cuman pertanyaannya berapa T1-nya gimana tuh? Hmm, Gimana? cara cari T1-nya pakai kayak tadi. Saya tadi kita mau tinjau benda berapa? 1. Widih, boleh benda 1. Oke. 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 Nah, gini kan? Benda 1 ini W2, ini T1. Mau gini atau kita biarin? Hapus aja ya. Iya, nggak apa-apa. Supaya konsisten, ini T1, ini T2. Nah, gini kan? T1 berarti ini M1. Jadi gimana? Berarti sebentar ya. Aduh. Kalau berarti T1 itu yang dicari.
Ini Gimana? 10/3 aja. Jadi gimana? Biarin. 10/3 aja nggak apa-apa. Berarti T1 dikurangin W sama dengan M dikali A. Oke. Kenapa T1 kurangin W? Emang T1 ditahan oleh W? Enggak. Enggak. Terus kenapa? Kenapa Aku ada ikutin T1? rumus yang tadi. Itu Oh, kalau dia ditahan. Ini kan nggak ditahan. berarti ditambah, bukan, Geng? Emang dia searah sama W-nya? Enggak. Enggak. Berarti gimana? T1, sebentar. W1 sama dengan T. Enggak sih. Kenapa benda satu bergerak? Karena ditarik sama T1. Ada gaya lain nggak? Gaya yang di bawah ini, berat yang di bawah. Ininya apa? Kan kita tinjaunya benda satu. Kalau ini mah yang di bawah benda dua. Ada gaya lain nggak yang mempengaruhinya? Aku bingung karena ditarik sama yang itu. Yang bukan. Kan M1 kenapa bisa bergerak? Karena ditarik sama T1. Karena ditarik sama T1. Ada gaya lain nggak di M1 ini yang bekerja yang membuat T1 terhambat atau mendukung T1? Gaya normal. Gak tahu. Ada gaya lain, betul, gaya normal. Tapi searah di jumlah, berlawanan dikurang. Ya nggak? Oh, yang itu. Apa Nah, gaya tapi sudut? kalau gaya normal kan tidak itu. Tidak berlawanan. Gaya normal ke atas, W ke bawah. Jadi gimana? Pakai Sigma sudut bukan? F sama dengan F. Bukan ya? Nah, ini nggak ada sudutnya. Nah, ini nih. Oh, berarti emang iya sih. Ini masalah terbesarnya itu dulunya ini. Gurunya jarang ngajar yang benar, Bu, Mas. bu, bu, Jadi bu. aku Ini kita direkam tidur. loh. Jadi kalau menyalahkan gurunya, ini rekamannya saya kasih. Kalau Kansa nggak mau kasih, tolong kirimkan saya dimsum ya. Dimsum. Jadi kalau dikirimin saya nggak akan ini deh. Saya akan tutup mulut. Tapi saya mau mesen dimsumnya lagi sebetulnya. Tapi kapan kesananya? Oke. Nggak ada gaya lain ya nggak usah pusing. Udah aja langsung T1 sama dengan M1 kali A. M1-nya 10. A-nya 10/3. Jadi T1-nya 100/3 Newton. Bingung nggak? Kenapa sebentar. Tapi kalau misalnya dicari yang bawah, yang T2. Nah, sekarang kita cari T2. Emang saya mau nyari itu juga. Ini W2. Ini T2. Terus gimana? Berarti kalau itu baru dong dikurangin. A-nya kemana? A-nya ke... Sebentar. Orang jatuhnya ke bawah, ya A-nya ke bawah. Ke bawah. Terus udah gini gimana? Berarti T2 dikurangin W2 sama dengan M kali A. Gimana? T2 dikurangin W2 sama dengan M kali A. Salah. Min A. Nah, kalau gitu atau ya udah yang searah sama A positif. Oh, oke. W2 min
Min T2 T2 sama dengan M kali A. M2 kali A gitu. Ya nggak? Berarti iya. Terus 5 dikali 10/3. 50/3 dikurangin 50 kayaknya. 50 dikurangin T2 sama dengan 50/3. Iya. Berarti T2 sama dengan pindah ruas ya. Iya. Pindah ruas berarti kalau pindah ruas berapa nih? 50 dikurangin 50/3. Berarti 150/3 dikurangin 50/3. 100/3 juga sama. Ya sama lah. Yeay. Gitu. Bingung nggak? Berarti kalau misalkan cuma ada satu arah, nggak usah harus dikurangin gitu. Kalau ya bukan kalau cuma satu arah. Kalau cuma satu ya nggak usah. Kalau ada dua searah ya ditambah. Berlawanan dikurang. Nah dari situ asal mulanya. T1 cuman sendirian. Ya udah nggak usah. Cuman satu aja udah T1. Bingung nggak? Nggak bingung. Nanti kasih soal lagi. Oke. Aku ngerti. Berapa lama kemudian? Itu T-nya, sigma F-nya apa? Nggak ada F-nya, cuma ada W doang sama T. Oke. Sekarang kedua terakhir. Kedua terakhir ya. Saya hanya bilang mau 4 kan ya? Oke. Padahal masih banyak parah gitu ya. Cuma saya mau 4 aja. Biarin sisanya. Sisanya dia harus improvisasi kalau ketemu. Ketemu di mana ya kan? Saya ngasih PR. Udah saya nilai ya PR-nya ya. Iya. Secara itu, tapi kok ada yang kelewat sih? Susah terus lupa aku kerjain deh. Oh, pakai. Tahu gitu saya nggak 100. Saya kira tuh emang dia kelewat. Ternyata susah terus nggak dikerjain. Oke, nanti. Bukan nggak kerjain. Pengen aku kerjain tapi kayak keburu lupa. Nanti kita bahas justru yang susahnya. Jadi nanti kalau ada yang susah catat aja ya nomor berapanya. Saya tahu sih tadi mas saya udah cek. Oke. Misalnya kayak gini, ini licin. Ini misalnya 37. Masanya ini 10 kg. Ini misalnya masanya 5 kg. Oke? Oke? Oke. Pertanyaannya, berapa tegangan talinya? Ini yang pakai sudut ya? Ya, sudutnya 37. Pertanyaannya berapa tegangan talinya? Berarti ini kayak tadi. Kayak tadi, nggak jauh beda. Gimana? Jadi pakai rumus hukum Newton lagi. Apa? Pakai hukum Newton lagi. Coba bagaimana? Kayaknya nggak mungkin kayak gitu deh. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Siapa tahu mungkin. Enggak. Soalnya ada sudutnya. Aduh. Oh, ini yang ada sin constantnya ya? Yang pakai
Sinding. Kemarin kita udah ada yang miring. Ada nggak kemarin gaya yang miring? Oh, ngerti. Ini Gimana, cari fx-nya dulu. Jadi gimana? Sok. Berarti, sebentar. Ini berarti satu-satu ya? Balok 1 sama balok 2. Iya, ada balok 1, balok 2. Terus? Berarti yang pokoknya sebentar. T mana sih yang ini kemarin? Nyerah nggak? Oh ini dulu bukan dari fx dulu. FX itu yang mana? Yang fx. Yang sin. Salah. Sebentar. Nih. Tuh, dibikin kayak gini dulu. W cos, W sin. Oh, fx ke sini. Ya kan? Ya. Ada W cos, ada W sin. Ya. Sin. Dicatat tapi kan. Ada. Ini W sin, W cos. Sin. Yang ke sini sin, yang ke bawah cos. W sin berapa ini? 37. Ini Cos. W cos 37. Oh, udah gitu gimana? Cari. Coba. Coba gimana? Belum satu tipe lagi nih. Gimana? Gimana? Ini pakai rumusnya kayak kemarin. Kayak kemarin, kayak yang hari ini digabungin, jadi dia bersama-sama membuat soal ini yang gampang. Ya, berarti W kali cos 37 gitu. Iya, Betul. Itu W cos 37 ke sini. Terus? Itu FY-nya. Boleh, ini W FY. kali cos 37. Boleh. Terus yang ke sini W kali sin Ini 37. FX-nya, iya boleh. Terus dihitung. Coba dihitung gimana? W-nya kalau W yang sin itu pakai yang 10 ya? Pakai yang 10 gimana maksudnya? Kan W kali cos 37. Oh iya. W-nya itu pakai 10. 100. Iya, 100 dikali 0,6. 60. Ini apanya? Fx. Oke, W sin 37-nya. Iya. Oke, ini W sin 37. Terus? Terus yang hasilnya itu pakai yang 5 kilo atau pakai yang 10 juga? Yang diuraikan yang di 5 atau yang di 10? Maksud diuraikan? Ini kan kenapa jadi FXF-nya? Karena kan dia diuraikan. Tadinya kan cuma W ke sini. Yang 10 yang diuraikan. Nah, ya udah 10 berarti. Berarti 80. 0,8. Kali 0,8. Iya. 80. Udah gitu? Udah dapat. Saya nanya tegangan talinya gimana? Kalau udah oh, itu nanti jadi F-nya ya? Jadi gimana? Bukan sih.
Kalau udah ketemu, itu jadi F-nya bukan? Bukan ya? Coba gimana? Nyerah? Halo? Ya, aku bingung. Tinggal bendanya diam atau bergerak M1-nya? M1, Gerak. M2-nya bergerak. Bergeraknya ke arah mana? Ke bawah. Iya, pasti ke bawah sih, misalnya. Nah, misalnya ke arah sini, ke arah yang merah, atau ke arah yang hijau? Hijau. Kenapa ke arah yang hijau? Karena lebih berat. Berapa beratnya? 10. Oke. Beratnya bukan 10, tapi 6. 6? 60. 60. 60 itu bukan W. Bukan V. Bukan FX ya. Iya. Nah, nih saya gambar nih ya. Nah, sekarang dia sudah berubah. Dia tidak seperti yang dulu lagi. Kenapa? Karena sudah diuraikan. Jadi sekarang gambarnya ke sini ada W1-nya 50. Ke sini ada berapa? W2-nya 60. Bingung nggak? Itu 60 W. Oh, 60 N. 60 N. Newton, 60 Newton. Bingung nggak? W. Berarti ini enggak. Berarti Kan kalau dia Newton. Tapi dia F. Kenapa? Tapi dia kan F, bukan W. Emang kenapa? Oh, sama ya? F sama W sama. Sigma F tuh bisa N, bisa W, bisa T, bisa F kecil. Berarti kalau diganti gitu maksudnya boleh? Iya boleh, karena F itu bisa W, bisa F, bisa N, bisa T, bisa macam-macam. Boleh, nggak masalah. Ya, jadinya di sini. Saya tulisin dulu deh. Sigma F sama dengan M kali A. Berarti di sini 60 Newton dikurangin 50 sama dengan M1, M2-nya berapa nih? 10 sama 5 ya? Nah, M-nya nggak jadi pakai yang N. apa? Sudah. Kenapa? Mas, M-nya nggak pakai yang 60? Apanya? M-nya. M-nya? Kalau M 60 dibagi 10 gitu. M ini kan ada 2, M1 sama M2. Selalu kayak gitu kalau M. Oh, kalau M tetap pakai yang 10, tapi kalau W-nya pakai yang 60. Betul. Karena kalau kalau M itu skalar. Jadi dia nggak ada arah. Kalau nilainya 10, M-nya 10. Jadi tetap segitu dia. Bingung nggak? Insya Allah enggak. Bener. Bingung nggak? Sekarang sih masih belum bingung. Jadi tinggal begini aja kalau dipindahin. Apa?
apa namanya diproyeksiin. Terus 80-nya buat apa? Penting nggak? Itu kan ke bawah. Ke Penting nggak? F. 80-nya Enggak penting nggak? kayaknya. Enggak. Enggak kayak. Nih, ada W nggak ke bawah sini? W1-nya. Enggak. Ada W nggak sebetulnya? Ada. W Ada. ada. Tapi penting nggak? Enggak. Kenapa nggak penting? Karena nggak kepake. Karena nggak kepake. Kenapa bisa nggak kepake? Karena arahnya nggak ke situ. Karena dia licin. Karena ini licin nih, licin. Kalau licin, nggak kepake. Kalau kasar, nah baru kepake. Jadi kalau licin gini terus. Oke. Jadi udah, ini tinggal 10 sama dengan 15A. Jadi A-nya 10/15 itu 2/3. Ditanya tegangan tali mau tinjau benda berapa? 1. Benda 1. Berarti ke bawah ada W1, ke atas ada T1. Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya W min T atau T min W? W min T. W min T. Kenapa W? Enggak, T min W. T min W. T1 min W sama dengan M1 kali A. Berarti T sama dengan M1 kali A ditambah W. M1-nya 5 dikali 2/3 ditambah W-nya 50 ya? Iya. Udah, berarti 100/3 ini 200/3. 10/3 ini 160. 160/3. Nah, gitu. Bingung nggak? Bingung. Yang nyari T-nya nggak bingung, tapi pas nyari A-nya bingung. Oke, jadi kalau nyari A, selama dia licin, jadi ya udah biarin aja begitu. Nggak usah dipikirin yang lain-lainnya. Maksudnya? Cuman ini 50 ke bawah ditahan oleh W2. Oke, saya kasih yang kasar deh. Mas, berarti kalau misalkan aku nggak nyari tadi yang kos itu, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Karena dia licin. Dan yang nggak ngerti emang kayak, ya maksudnya yang anak-anak tuh yang kalau ujian nggak ngerti ya gitu tuh. Nyari semuanya kan. Udah nyari, lu apa yang dicari? Nggak tahu, gue juga. Gue cuman ini aja. Suka gitu nggak? Iya. Oh. Nah ini ya. Madapnya ke sana aja deh. Nah, perhatikan baik-baik. Saya mau bikin, tapi beda tipis. Langsung lagi. Jangan langsung ah. Kok jelek sih? Nah, ini baru kan. Ini bagus banget ya, tali terbagus sepanjang sejarah. Nah, ini misalnya, ini M1. Lihat ya. Perhatikan. Ini M2. Ini M2-nya 10 kg. M1-nya 5 kg. Ternyata di sini kasar. Kasar ada koefisien gesekan di sini 0,2. Pertanyaannya berapa tegangan tali di sini? T1, T2-nya deh. Nah, seperti ini. Kebayang nggak? Kebayang. Sebentar, kalau kayak gini tetap kosnya itu nggak ngaruh kan? Kalau kayak gini, cos-nya
Tetap nggak ngaruh. Pengaruh karena dia kasar. Kalau licin tidak berpengaruh, tapi kalau kasar Oh, berpengaruh. Pengaruh nggak? karena kasar. Mm-mm. Jadi berpengaruh. Jadi gimana? Oh, kalau yang tadi itu kan cuma 60. Mm-mm. Berarti kalau ini pakai yang 80 juga. Berarti 60. Ada. Nah, berarti kita bikin ke sini. Kita bikin ke sini. Ini jadi 80 Newton gitu ya. Mm-mm. Langsung aja ya. Ngerti kan dari mananya? Iya. Nah, udah gini gimana? Sebentar. Kalau ini yang 0,2 itu apa, Mas? Koefisien gesek. Ingat nggak koefisien gesek? Ingat. Masa? Ingat Bima bergerak nih. Tuh koefisien gesekan tuh. Iya. Mana tuh? Nah, ini koefisien gesek. Oh ya, aku udah nyusun. Ada. Nah, jadi gimana? Oh, ada koefisien geseknya. Mm-mm. Berarti ini 60 kurang 80 gitu. Kenapa dikurangin 60 sama 80-nya? Nggak tahu. Susah. Searah ditambah berlawanan dikurang. 60 sama 80 mah ya nggak bisa ditambahin, nggak bisa dikurangin. Orang kagak searah kata berlawanan. Susah banget. Ini tuh batu susah. Saya bilang kan minggu lalu gitu. Oke, saya lanjutin ya. Iya. Jadi di sini Kansa itu harus gambar gaya. Oke, saya tulis ya tipsnya nih. Tipsnya yang pertama harus niat. Kenapa harus niat? Biar bisa ngerjain. Iya, karena nanti soalnya gambar. Udah gambar anak-anak ya gambar. Udah males dia. Jadi harus niat. Yang kedua, kalau dia udah niat, gambar gaya, gambar apa gambar kejadiannya. Maksudnya gimana? Kadang nanti dalam bentuk soal cerita. Sebuah balok di atas, nah gambarin. Kalau ini udah saya gambar. Kalau udah gitu yang ketiga, tuliskan semua gaya yang ada. Walaupun nggak kepake. Yang ada. Ya, beserta dengan arahnya. Oke. Yang keempat, kelompokkan gaya-gaya yang searah. Searah atau berlawanan ya. Dan dia berpengaruh di sistem. Nah, kenapa ini susah? Karena ini analisis. Nah, yang kelima baru nanti bikin sigma F-nya baik di X maupun sigma F di Y. Yang keenam hitung. Gitu doang. Oke, kita coba lihat. Gambar udah, tuliskan semua gaya yang ada.
kita tulis ya. Halo Ya. Kansa, Iya. nggak frustasi kan? Enggak. Ini ada W1, betul nggak? Benar. Nah, ini ada W, anggaplah ini WY, W2Y, karena kita udah uraikan. Ini W2X, karena kita udah uraikan. Terus ke sini ada gaya apa? Gaya normal, ya nggak? Iya. Masih ingat gaya normal? Ingat. Ingat. Terus ada gaya gesek nggak kalau kasar? Ada. Kemana arah gayanya? Arah gayanya. Kemana Ini arah yang gaya geseknya ya? Kemana arah gaya geseknya? belum tahu. Oke, bendanya ke arah 60 atau ke arah 50? 60. Ke arah 60. Gaya Tapi kan gesek adalah ada gaya normal sama WY-nya. nah, kalau itu di atas bidang. Lah kalau di atas bidang, ini nggak mungkin bendanya jatuh ke sini. Nggak mungkin ke atas. Jadi dia hanya akan bergeser di bidang ini. Betul nggak? Iya. Nah, jadinya pilihannya kalau nggak ke bawah sini ya ke atas sini. Tapi dia ke bawah, Mas. Karena ini 60, ini 50. Betul nggak? Iya. Nah, gaya gesek itu apa pengertiannya kemarin? Yang geraknya berlawanan. Yang arahnya berlawanan dengan arah gerak suatu benda. Berarti kalau geraknya ke bawah sini, berarti gaya geseknya kemana? Berarti gaya geseknya ke atas. Nih, gaya geseknya ke atas. Bingung nggak? Terus gunanya N sama W ini itu buat apa? W2. Oh, apa rumus gaya gesek? Ada 2. Apa rumus gaya gesek? Fs sama dengan itu apa yang kayak M? Mu. Mu kali M. Nah, jadi buat apa N sama mu-nya? Ya ini, buat jadi gaya gesek. Kalau nggak ada N-nya, nggak ketemu gaya geseknya. Terus tadi kenapa nggak ada N-nya? Tadi ada N-nya, cuman nggak kepake. Kenapa nggak kepake? Karena nggak ada gaya geseknya. Bingung nggak? Enggak. Oke, jadi F sama dengan F-nya berapa nih? F. Mu. Mu Mu-nya berapa? 0,2. 0,2. Gaya normalnya berapa? 80. Kenapa 80? Karena itu N sama dengan W. Oh, karena N sama dengan W cos ke sini. Sejajar, ya kan? Iya. Jadi 16 Newton. Bingung nggak? Enggak. Oke, lah kalau gini gimana? Terus sebentar. F. Kalau kita gambarin, kan begini ya. Berarti gayanya udah berubah. Nah, kalau kita gambarin, ini 60, Iya. ini 50. Berarti berapa selisihnya? 10. Kenapa selisih? Karena lebih besar. Karena berlawanan kan? Oh iya. Ini narik ke sini berlawanan. Berarti ini 10. Ada gaya geseknya berapa? Ya geseknya 16. 16.
Bendanya diam atau bergerak? Bergerak. Kemana? Ke bawah. Enggak. Gerak. Sebentar. Oh, lebih besar yang 16 N. Jadi Aduh, bendanya diam atau bergerak? gerak Kemana? ke atas. Masa ke atas? Kan ditarik sama yang itu. Aduh. Aduh. Tuh. Saya berapa kali bolak-balik ke sini coba? Emang nggak bisa ditarik? Mana nih? Kayaknya kemana ada deh di sini. Nih. Jika gayanya kurang dari gaya gesek, maka bendanya diam atau bergerak? Diam. Diam. Sekarang gayanya totalnya yang ke bawah tadi tinggal 10. Berarti diam bendanya. Kok diam? Mas kan ini 60, ini 50. Iya, disisihin sisa tinggal 10. Gaya geseknya 16, ya diam. Nggak kuat dia narik ke sini. Bingung nggak? Diam. Jangan jadi gerak ke atas. Orang itu gaya gesek, mobil ditaruh, ada gaya geseknya nggak? Enggak. Mobil. Ada. Mobil ada. Terus mobilnya bergerak nggak karena ada gaya geseknya, bergerak sendiri tanpa dinyalain? Enggak, makanya ini ada gaya gesek. Jadi nggak akan jadi naik ke atas, kan ada gaya gesek naik ke atas, yang enggak, tapi dia akan diam gini. Bingung nggak? Berarti, oke. Berarti harus ininya. Jadi sigma F-nya jadi 0 di sini karena diam, hukum Newton pertama. Gitu. Ya, jadi kenapa minggu lalu benar-benar saya terangkan karena ya dasarnya banget. Kalau minggu lalu lupa atau ada yang kurang dimengerti, nah kesininya jadi lupa lagi. Makanya kenapa saya bolak-balik dari sini ke minggu lalu supaya tahu ini loh fungsi yang minggu lalu tuh. Oke, ngerti nih? Iya. Iya, nggak tahu Mas nanti mah kalau ada soal. Bener. Ini bukan kata kan saja, ini tuh materi tersulit. Nanti kelas 12 ketika mau UTBK itu kan materi kelas 10 sampai kelas 12 ya. Dan semua sepakat materi ini tuh yang paling sulit. Emang susah. Kenapa susah? Karena di sini ada namanya analisis. Ya, jadi ada analisis. Apa analisis? Analisis itu nggak cuma diketahui ditanya, selesai. Oke. Itu udah gaya semua. Nah, ada gaya satu lagi. Namanya gaya sentripetal. Mas itu jawabannya apa? Nggak mau, saya nggak mau jawab, biarin aja. Yang ditanya apa? Tegangan tali. Saya nggak mau jawab, biarin aja. Pokoknya udah sigma sama dengan 0 aja. Terus Mas gimana? Ya kalau dia ngerjain, minggu depan nanyain, ngirimin, saya jawab. Tapi kalau dia nggak ngerjain, nggak saya jawab. Sebentar. Itu udah sigma. Oke, ya udah. Kan udah sering sigma F sama dengan 0 mah. Berarti tinggal 10 dikurangin 16? Enggak. Enggak. Ya udah. Mau tinjau benda berapa? Benda satu aja ya. Ini enggak yang sigma F yang 0 gitu doang. Iya, artinya benda ini semuanya diem nggak? Diem lah, masa ada ini bergerak ini diem, gimana caranya orang diikat?
Oh, Karena diam, kita mau pakai benda yang mana nih? T1, T2-nya? Nyari tes ya. T1, T1 aja ya. T1. Iya, Kalau T1 berarti tinggal kita gini aja. W-nya ke bawah berapa? 5. 50. Iya, Kalau diam berarti gimana? sigma F. Sama dengan 0. Berarti Sama sigma dengan F-nya apa? 0. Sigma F-nya apa? T1, T1 dikurangin W. Sama dengan 1. 0. jadinya T1-nya? T1-nya 50. Iya, 50 Newton. Oh gitu. Iya begitu, emang mau gimana? Oh, aku pikir sigma F harus dihitung pakai sesuatu lagi. Ya udah, kita ngitung pakai yang ini, mau nggak? Enggak. Oh, nggak mau. Ya, ya. Enggak mau. Mau nggak? Mau. Nggak mau ya bagus aja. Saya nerangin ke... Enggak. Enggak apa. Mau. Jadi 50 Newton ya. Iya. Nih. Ya udah, kalau nggak keburu nggak apa-apa ini. Saya nggak akan buruan kok. Saya nggak akan ngasih ini dulu kok. Saya mau bahas dulu soal-soal di sini. Karena saya menyadari ini bab susah sepanjang sejarah. Dan ini kalau bab ini, percaya nggak? UTBK ini tuh bab terbanyak ya sepanjang UTBK di mana-mana. Yang lain satu bab, satu soal, dua soal. Ini satu paket bisa 4 soal, 6 soal. Bisa banyak banget di bab ini. Nanti saya tunjukin yang aslinya deh. Jadi bab ini nggak ngerti ya udah gitu loh. Makanya minimal bab ini ngerti karena tiap tahun bab ini keluar. Ada di Ngebut Tracker, judulnya dinamika partikel. Sok aja nanti lihat, diunguin biasanya dia. Karena dia sering keluar. Oh, ya. Jadi ini harus banget, harus mungkin kalau bab yang lain belum tentu keluar, tapi kalau ini hampir ya, hampir pasti karena tiap tahun tuh ada. Enggak tahun ini keluar, besok enggak. Ini tiap tahun keluar terus bab ini. Jadi jangan menyerah di sini. Oke. Saya akan dijawab benda 2. Nah, ini ada apa? Ada T2. Ada T2. Terus ke sini ada 60 ya. Iya. Terus ke sini ada F. F. Udah. F-nya tadi berapa? 16 ya? F-nya 16. Oh iya ya. F-nya 16. Tapi ini kalau digabungin kenapa jadi kurang? Ini T1 ke atas. Ini bendanya diam. Gesek di sini. Ini 50. Iya, oke. Tapi benar. Oke lah. Tapi beda ya. Coba. Berarti ini sigma F sama dengan 0 ya. Iya. F-nya berapa tadi? 16. 16. Iya ya, kok beda sih sigma F-nya? Berarti sini W. Berarti T2 ditambah 16 dikurangin 60 sama dengan 0. Iya juga. Kenapa beda nih? T2 sama dengan berapa nih? 3, enggak lah, 6, 4, 44. 44 ya. Nah, ini kenapa beda nih? Kenapa beda nih? Katrolnya licin. Terus kasar 0,2. 0,2. Bendanya diam. Ada gaya geseknya. Ada gaya gesek. T2. T2. T1 sama dengan T2. Ke sini ada F.
ke sini ada F. Oh, ya Ojan, Ojan. Enggak juga tapi. Gimana ya? Kok bisa beda? Bentar-bentar. Ini ada yang salah nggak nih? Bendanya diam. Ini udah pasti 50. Tidak ada yang aneh. Nah, sekarang benda ini. Ini T2. Ini ada F. T2. T2. Ini ada F. Harusnya T2-nya 50 juga. Tapi kenapa beda? F-nya 16 Newton. Oh iya ya, bentar-bentar. Kenapa begini? Sigma F sama dengan, oke, oke. Ini sigma F sama dengan 0. Sigma F-nya ada, T2-nya, tapi kenapa begini ya? Ini betul. Tapi kenapa beda ya? Oh, karena dia kasar. Kalau kasar ya beda. Kan tadi kita mana sih? Mana tadi? Nih, ya kan? Kalau licin itu sama. Tapi ini kasar. Ini kasar. Berarti kalau kasar dia beda. Nah, ini kasar. Kalau kasar dia beda. Coba kita, iya sih beda sih. Wesin ini 60. Ini 10, 100. Sinnya benar 60. Iya sih benar ini. Ini kasar, jadi dia beda. Nggak sama. Oke, kita coba cek soal yang lain deh. Saya cari deh. Harusnya sih emang beda sih kalau kasar. T1, T2-nya. Saya cari dulu. Saya cari di buku. Ada nggak ya? Rata-rata tuh nggak ada geseknya, bukan apa-apa. Tuh kan licin. Tuh bidangnya pada licin semua yang saya dapat. Rata-rata sih seperti itu. Saya kasih yang kasar deh. Saya mau nggak mau saya bikin. Iya juga ya. Coba ini deh. Nanti saya kalau ini jawabannya beda, nanti saya telaah yang soal yang tadi. Saya bikin soal gitu kan. Ini yang 1, 2 misalnya ya, 2 kilogram. Ini 3 kilogram. Tapi ini ada gesek. Mu-nya misalnya 0, kalau ada mu pasti ada gesek ya. Oke, berapa tegangannya? Mas ada yang mau ke pintu sebentar Mas, maaf. Ya, sok. Gimana? Halo. Ya. Berarti ini sebentar. Pakai sil lagi. Kita tulis gaya-gaya dulu. Gaya. Belum.
Tulis apa, Mas? Tulis, Gambar semua gaya-gayanya yang ada. berarti tulis M1 gitu. Gaya-gayanya. Berarti ini ada W1. Oh, iya ya. Maksudnya diisi, dilengkapin. Iya, gini dulu. W2. Terus ada gaya apa lagi? Ini ada N. Ada N. Terus ada gaya apa lagi? Ada ini yang ke sini. Apa? Tadi WX WX2. Nggak ada. Ini udah Oh. nggak ada yang miring. Kalau ada yang miring baru. Ini kan nggak miring. Oh, yang nggak ada sudutnya. Oke. Oke. Berarti Ada gaya apa lagi? F. F apa? F yang tadi gaya gesek itu. Ke arah mana? Ke arah yang T2. Ke arah kiri atau kanan? Kanan. Kenapa ke kanan? Bendanya Karena bergeraknya T2 kemana? ke kanan. Benda bergerak ke kanan. Oh. Berarti geseknya Berlawanan. kemana? Ke kiri. Ke kiri. Tuh, gitu. Udah. Udah. Ada gaya apa lagi? Ada lagi nggak? Udah kayaknya. Ya udah. Udah gini gimana? Masuk cari F-nya. Cari F geseknya. Mu kali N. Mu-nya 0,2. N-nya? N-nya 30. 30. Jadinya? 6. 6. Terus? Terus tuh yang dia gerak apa diem? Iya bukan? Ya. Bendanya diam atau bergerak? Sebentar, Mas, F-nya itu yang mana? F yang mana? Kan tadi dibandingin 10 sama 16. Ini. Ya, 10 Nah, sama 16 yang tadi. Jadi bisa nentuin dia diem atau enggak. Terus kalau ini dibandinginnya 6 nah, sama 6 sama berapa? Kan benda ini bergerak karena ada apa? karena ditarik. Ngomong ada yang narik. Oh, enggak ada. Tiba-tiba ada yang narik gitu. Terus kayak tukang parkir aja tiba-tiba ada. Tadinya nggak ada. Pas kita mau keluar, Pak. Nah, gitu. Ayo, kenapa benda ini bergerak? Karena ada gaya. Karena ada W1. Kalau nggak ada W1, tali doang gini ya nggak akan bergerak. Ini kan ada W1. W1-nya berapa? 20. 20. Di sini 20, geseknya 6. Bergerak atau diam? Bergerak atau diam? Bergerak kan besar daripada Bergerak. FS. Iya, kalau bergerak hukum Newton keberapa? 2. Nah, udah. Sigma F sama dengan? M kali A. M kali A. Terus sigma F-nya? Berarti 20 dikurangi 6. Sama dengan? 2 ditambah 3. Kali? A. Jadi 14 sama dengan? 14 sama dengan A-nya? 14/5. 14/5 itu berapa? 2. 2,8 ya? 2,3. Terus udah gini, yang ditanya tegangan talinya. Tinjau benda yang berapa? 1. Saya 1.
Ini 20. Ini T1. A-nya kemana? Bawah. Jadi gimana? Berarti T1 dikurangin 20. Jangan. W2 dikurangin T1 sama dengan M dikali A. M1 kali A. Iya. Berarti T1 sama dengan W2 min M1 kali A. Berarti W2-nya 20 dikurangin 2 M-nya itu 20. 8. Iya. Kan M-nya cuma tinjau benda ini. Iya. 10 dikurangin 5,6. Ini. Iya. Coba kita tinjau benda 2. Kalau bergerak sih harusnya sama ya ini. Nanti yang tadi berarti yang salah tuh. Coba. Kita tinjau benda 2 jadi gimana? Benda 2 berarti 3. Terus berarti cuma ke T2 doang. T2 sama? Oh, sama F. F. A-nya ke sana ya? Iya. Oh, berarti tadi salah. Yang salah di mana ya? Oke, lanjut coba. Berarti sebentar. Oh, berarti F dikurangin T dengan M kali A. Salah. Oh, salah. Kan A-nya ke kanan. A, iya. Berarti T2. Oh, iya. Berarti F T2. T dikurangin F sama dengan M kali A. Jadinya T2 sama dengan? M kali A dikurangin F. Berapa nih? M itu 3. 3 dikali 2,8. 3 dikali 2,8 berapa? Tambah 6. Berapa? Ada kalkulator nggak? Oh. 8,4 ya? Iya. Iya, 8,4. Nah, iya kan benar ini yang tadi berarti yang salah itu. Ini jawabannya sama nggak tuh? Sama. Sama sih, berarti ini yang tadi yang salah nih. Nanti saya cek deh apa yang terlewat ya. Tapi harusnya sih nggak ada. Cuma nanti saya cek lagi. Karena harusnya sama. Kecuali ada gaya apa, ada kasar gitu ya di katrolnya. Masa katrolnya tidak diabaikan. Tapi kalau gaya gesek di luar harusnya sama. Tapi kenapa jadi beda? Nanti saya coba cek. Nah kayak gini ngerjainnya. Bingung nggak? Bingung. Tapi yang ini lebih gampang dari yang tadi. Iya, makanya tadinya ini nggak mau saya kasih yang ini. Biar aja dia ngerjain sendiri. Cuman ya udahlah ya, takutnya nanti nggak bisa gitu kan. Nah, oke, nanti pekan depan itu ada gaya sentripetal yang belum. Ingetin ya, gaya sentripetal plus setelah gaya sentripetal nanti saya akan terangkan akan latihan soal bab ini. Nah, saya ingetin nanti minjem Huionnya, punya adenya. Karena kita gambar-gambar terus di bab ini ya. Oke. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Nggak ada ya. Jadi wajar kalau ini nggak bisa. Ini memang bab tersusah sepanjang sejarah, tapi insya Allah tiap tahun akan keluar terus. Lihat aja di Ngebut Tracker. Jika tidak ada, kita akan cukupkan. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih, Mas. Oke, sama-sama. Aku izin live ya. Ya, Kasih. ya.